Sahabat Shalom, Bapak Yahweh saya percaya pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam perayaan Pesah dan Hamatsah, kita akan kembali bersama-sama mendengarkan Torah dan juga belajar firman Elohim yang akan berbicara tentang melewati. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Shemot atau di dalam kitab Keluaran pasal ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Kita membaca cukup banyak ayat saudara, supaya nanti kita ngerti arahnya kemana firman dan Torah yang kita dengar pada malam hari ini. Kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk saudara. Silakan saudara simak baik-baik. Di situ dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan Aaron di tanah Mitsraim dengan mengatakan, bulan ini bagimu akan menjadi permulaan dari bulan-bulan. Ia bagimu menjadi yang pertama dari bulan-bulan dalam setahun. Berbicaralah kepada seluruh jemaat Israel dengan mengatakan, pada hari ke-10 dalam bulan ini, setiap suami harus mengambil seekor kambing domba bagi mereka menurut keluarga leluhur. Seekor kambing domba untuk setiap keluarga. Dan apabila keluarga itu terlalu kecil untuk seekor kambing domba, maka haruslah dia dan tetangganya yang dekat dengan rumahnya mengambilnya berdasarkan jumlah jiwa. Setiap orang sesuai dengan porsi makannya, haruslah kamu memperkirakannya terhadap kambing domba itu. Haruslah itu seekor kambing domba yang sempurna, jantan berumur setahun. Haruslah kamu mengambilnya dari antara anak-anak domba atau dari antara kambing-kambing milikmu. Dan haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai hari ke-14 bulan ini. Dan seluruh tumpahan jemaat Israel harus menyembelihnya pada waktu senja. Dan mereka harus mengambil dari darah itu dan mengoleskannya pada kedua tiang pada ambang pintu di rumah itu yang di dalamnya mereka makan. Dan pada malam itu mereka harus makan daging yang dipanggang api dan roti tidak beragi. Haruslah mereka memakannya dengan sayur pahit. Kamu jangan memakannya mentah atau matang karena direbus dengan air, melainkan dipanggang api. Kepalanya bersama kaki-kakinya dan dengan isi perutnya. Dan janganlah kamu menyisakan daripadanya sampai pagi. Dan yang tertinggal sampai pagi daripadanya haruslah kamu bakar dengan api. Dan beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu dililiti sabuk, kasutmu di kakimu, dan tongkatmu di tanganmu. Dan kamu harus memakannya dengan cepat. Itulah Pesah, Paskah bagi Yahweh. Maka aku Yahweh akan melintas di tanah Mitsraim pada malam itu, dan aku akan memukul setiap anak sulung di tanah Mitsraim, mulai dari manusia bahkan sampai ternak, dan ke atas semua ilah Mitsraim aku akan menjatuhkan penghakiman. Akulah Yahweh. Dan darah pada rumah-rumah tempat kamu berdiam di sana akan menjadi seperti tanda bagimu. Maka aku akan melihat darah itu dan aku akan lewat di atas kamu. Dan tulah yang membinasakan tidak akan ada padamu ketika aku mendatangkan pukulan atas tanah Mitsraim. Amin. Amin untuk apa yang kita baca pada malam hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dari apa yang kita baca pada malam hari ini saudara, di sini saya yakin kita bisa melihat dan kita bisa tahu bahwa Pesah itu satu perayaan atau satu peringatan untuk memperingati lewatnya Bapa Yahweh dan lewatnya malaikat mautnya Bapa Yahweh, yang pada waktu itu melewati rumah-rumahnya orang-orang Israel, yang di kusen pintu rumahnya ada
tanda darahnya. Sedangkan rumah orang-orang Mitsraim atau rumahnya orang-orang Mesir dan anak-anak sulungnya, waktu itu tidak ada yang dilewati dan tidak ada yang luput dari pembantaian, saudara. Waktu itu, saudara, semua anak-anak sulung Mesir itu dibantai Bapak Yahweh. Karena apa, saudara? Karena pada waktu itu Firaun itu tidak mau melepaskan. Dan Firaun itu juga tidak mau membebaskan orang-orang Israel. Jadi pada waktu itu, saudara, semua yang sulung, baik itu yang sulung atau anak pertama, yang lahir dari rahimnya seorang wanita atau seorang manusia, dan anak sulung atau anak pertama yang lahir dari rahimnya seekor binatang, yang adalah binatang ternaknya milik orang-orang Mitsraim, itu dibantai habis oleh Bapak Yahweh dan tidak ada yang tersisa, saudara. Jadi inilah Pesach. Ada yang dilewati dan tidak dibinasakan karena ada tanda keselamatan, yaitu darah binatang domba. Sekali lagi, inilah Pesach. Ada yang dilewati dan tidak dibinasakan karena ada tanda keselamatan. Tanda keselamatannya apa, saudara? Tanda keselamatannya darah binatang domba. Dan ketika Yesua muncul, saudara, Pesach itu juga digenapi oleh Yesua. Kalau dulu tanda keselamatannya itu darah binatang domba, sekarang tanda keselamatannya adalah darahnya Yesua HaMasiah. Dan inilah, saudara, kenapa Yesua itu disebut Seha Elohim. Inilah kenapa Yesua itu disebut domba Elohim. Karena darah Yesua itu sebagai ganti darah binatang domba yang menyelamatkan kita dan menghapus dosa-dosa kita. Maka Yesua itu disebut sebagai Seha Elohim. Seha Elohim itu artinya domba Elohim. Yesua disebut domba Elohim karena darahnya Yesua itu sebagai ganti darahnya binatang domba yang untuk menyelamatkan dan menghapus dosa-dosa kita. Dulu di zaman nubuatan, saudara, kalau orang itu mau minta pengampunan, maka orang itu harus datang kepada Kohen Gadol, tetapi dia tidak boleh dengan tangan hampa. Dia datang tidak boleh dengan tangan kosong, tapi dia harus membawa seekor domba. Lalu seekor domba itu akan disembelih dan darahnya itu harus dipercikkan di atas kaporet atau di atas tutup pendamaiannya dari tabut perjanjian. Tetapi di zaman penggenapan nubuatan, darah Yesua itu juga terpercik, saudara, di atas kaporet atau di atas tutup pendamaian dari tabut perjanjian. Jadi kalau kita perhatikan, konsepnya itu terulang kembali. Dulu di zaman nubuatan, saya sebut pakai zaman nubuatan dan zaman penggenapan nubuatan, karena saya sudah memberitahu kepada saudara. Menyebut kitab suci kita dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, itu tidak tepat. Yang lebih tepat itu kalau menyebut zaman nubuatan dan zaman penggenapan nubuatan. Di zaman nubuatan itu ada Yesua yang dinubuatkan. Lalu di zaman penggenapan nubuatan, Yesuanya dimunculkan. Yesua yang dinubuatkan itu dimunculkan, saudara. Ya, jadi sekali lagi kalau kita perhatikan di zaman nubuatan dulu, kalau orang mau minta pengampunan, itu harus ada darah binatang domba yang terpercik di atas kaporet atau di atas tutup pendamaian dari tabut perjanjian. Tetapi di zaman penggenapan nubuatan, begitu Yesua muncul, darah Yesua itu juga terpercik di atas kaporet,
di atas tutup pendamaian dari tabut perjanjian. Dan terperciknya itu bisa persis plek seperti ketika darah seekor domba dipercikkan di atas kaporet, saudara. Dipercikannya itu di mana? Di atas kaporetnya itu di tengah-tengah kerubim yang malaikat itu. Nah, darahnya itu dipercikkan di tengah-tengahnya itu. Tapi begitu masuk dalam zaman penggenapan nubuatan, begitu Yesua itu ada di kayu salib, saat itu lambungnya Yesua itu ditombak. Dan seketika itu juga keluarlah darah dan air dari lambung Yesua. Kemudian darah dan air itu mengalir ke kaki Yesua, lalu mengalir ke kayu tempat Yesua disalib, lalu darah itu terus turun. Dan saat itu sebelumnya terjadi satu gempa bumi yang dahsyat. Sehingga tanah tempat kayu salib Yesua ditancapkan, tanah itu retak. Dan ternyata tepat di bawah salib Yesua persis, di situ terletak tabut perjanjian yang selama ini dikabarkan hilang. Dan begitu darah Yesua itu terus turun melewati celah-celah retakan tanah tempat Yesua disalib, ternyata itu terus turun dan akhirnya menetes tepat di atas kaporet atau tutup perjanjian dari tabut perjanjian. Jadi kalau kita perhatikan, saudara, konsepnya itu terulang kembali. Di zaman nubuatan, orang kalau mau minta pengampunan, itu mesti ada darah seekor domba yang harus dipercikkan di atas kaporet. Lalu di zamannya Yesua, Yesua juga memercikkan darahnya sendiri di atas kaporet atau di atas tutup pendamaian tabut perjanjian. Jadi sekali lagi saudara, inilah Pesah. Ada yang dilewati dan tidak dibinasakan karena ada tanda keselamatan. Inilah Pesah. Ada yang dilewati dan tidak dibinasakan karena ada tanda keselamatan. Hal ini sekaligus memberitahu kita, inilah pengertian Pesah atau yang seringkali dikenal oleh kekristenan dengan kata Paskah. Pengertian Pesah atau Paskah yang benar itu ya seperti ini. Ada yang diapakan ini? Dilewati dan tidak dibinasakan. Karena Pesah yang benar itu untuk memperingati lewatnya Bapa Yahweh dan lewatnya malaikat mautnya Bapa Yahweh yang melewati rumahnya orang-orang Israel yang di kusen pintunya ini ada tanda darahnya. Pesah itu bukan untuk memperingati kebangkitan Yesua. Kalau kebangkitan Yesua yang benar itu diperingatinya dengan Yom HaBikurim atau Hari Raya Buah Sulung. Yaitu Yesua sebagai yang sulung atau yang pertama bangkit dari kematiannya, saudara-saudara sekalian. Maka di sini saya tulis, inilah Pesah atau inilah Pesah yang benar. Atau inilah pengertian Pesah yang benar. Ada yang dilewati dan tidak dibinasakan karena saat itu ada tanda keselamatan yang dibubuhkan di setiap kusen pintu rumahnya orang-orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, fase kehidupan Yesua yang harus melewati alam maut menggantikan kita. Ini semata-mata hanya supaya saudara dan saya diselamatkan. Amin. Fase kehidupan Yesua yang harus melewati. Perhatikan kata melewati, di sini dilewati. Sama-sama memakai kata dasar apa? Lewat. Fase kehidupan Yesua yang harus melewati alam maut menggantikan kita ini. Ini sebetulnya semata-mata supaya kita itu selamat. Seharusnya saudara, yang lewat dan masuk ke alam maut itu saudara dan saya.
Ya, asal saudara tahu. Yang seharusnya lewat atau melewati dan masuk ke alam maut itu kita. Tapi pada saat itu, Yesus katakan, biar aku saja yang masuk. Aku akan masuk ke sana, aku akan masuk ke alam maut itu, dan kamu terimalah kehidupan yang kekal. Ya, jadi asal saudara tahu, yang harusnya masuk dan melewati alam maut itu bukan Yesua. Tapi alam maut itu seharusnya jatah kita, saudara. Jatah saudara dan saya. Tetapi pada waktu itu Yesua stop. Dia katakan, biarkan aku saja yang masuk ke sana. Biarkan aku saja yang masuk ke alam maut itu. Tetapi kamu, anak-anakku, terimalah kehidupan kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tahu ini, kalau kita tahu Yesua pada waktu itu stop kita, dia larang kita untuk masuk ke alam maut, tetapi dia gantikan kita. Saya rasa kalau malam hari ini ada di antara kita, yang sebetulnya kita itu punya fasilitas, kita punya kemampuan untuk bisa menghadiri perayaan 7 hari raya, tetapi kita tidak datang. Saya harus mengatakan, saudara tidak menghargai Bapak Yahweh. Saudara itu tidak menghargai Yesua. Ya, saudara yang mendengarkan firman ini dari manapun. Kalau saudara tahu saudara itu sebetulnya punya kemampuan. Saudara sehat, saudara tidak sakit, saudara tidak lumpuh. Saudara punya fasilitas yang bisa saudara pakai untuk datang ke kehilat-kehilat yang malam hari ini merayakan Pesah. Tetapi itu tidak saudara lakukan. Mohon maaf saya harus mengatakan. Berarti saudara itu tidak menghargai dan tidak menghormati Bapak Yahweh. Dan saudara juga tidak menghargai pengorbanannya Yesua. Sekali lagi, yang harusnya ada di alam maut itu sebetulnya Yesua atau kita, saudara? Kita. Tetapi Yesus katakan pada waktu itu, stop, tidak usah. Biar aku saja yang masuk ke sana. Biar aku saja yang masuk ke alam maut itu. Kamu terima saja kehidupan kekal setelah aku keluar dari alam maut itu. Sehingga sekarang kita bisa ada di sini. Itu juga berkat anugerah kemurahannya Yesus, saudara. Yang melarang kita masuk ke alam maut, tetapi dia gantikan posisi kita di alam maut. Jadi, kalau saudara tidak menghargai perasaannya Bapak Yahweh dengan tidak menghadiri perayaan 7 hari raya, saya rasa saudara keterlaluan. Apalagi kalau alasannya itu cuma karena pekerjaan. Saudara, sebetulnya itu bisa disiasati. Caranya bagaimana? Kalau saudara terkendala pekerjaan, caranya itu sebetulnya gampang. Kalau saudara kerja di sebuah perusahaan, saudara ikut orang. Begitu saudara masuk ke tahun Gregorian yang baru, seharusnya saudara kan ngerti. Kalau sekarang aku sudah masuk ke tahun Gregorian yang baru, itu artinya sebentar lagi akan ada rangkaian 7 hari raya yang akan dirayakan. Betul saudara? Karena jarak antara Januari sama, ini bulan apa lagi? April itu tidak jauh. Paling 3-4 bulan. Ya kan? Nah seharusnya begitu saudara masuk ke tahun Gregorian yang baru, saudara itu sudah ancang-ancang dulu jauh-jauh hari. Kalau saudara ikut perusahaan, ikut orang, saudara kan punya jatah cuti. Saudara ambillah cuti itu pas di perayaan 7 hari raya. Ya, pokok saudara usahakan dulu, siasati dulu. Kalau toh pada akhirnya tidak bisa, lah itu lain perkara. Jangan belum-belum kita sudah membatasi, aku tidak bisa karena aku bekerja. Bapak Ibu Saudara sekalian ingat baik-baik. Saudara bisa bekerja dengan baik. Pekerjaan saudara diberkati Bapak Yahweh. Itu sebetulnya karena satu hal.
Bapak Yahweh itu memberkati saudara dengan kesehatan yang melimpah. Coba saudara renungkan. Saudara mau kerja kayak apapun, tapi kalau saudara tidak sehat, bisa saudara bekerja? Tidak bisa. Ya. Saudara mau kerja tekuk ringkel seperti apapun, tapi kalau tubuh fisik saudara itu tidak sehat, saudara tidak akan bisa bekerja. Saudara perhatikan kesehatan yang ada pada tubuh kita. Itu sesuatu yang tidak kelihatan kasat mata. Betul saudara? Saudara bisa melihat kesehatan atau tidak? Saya tanya. Saudara bisa melihat kesehatan atau tidak? Tidak bisa, tapi merasakan bisa atau tidak? Bisa. Itu artinya yang ngasih kesehatan kita, itu Bapak Yahweh. Gitu loh. Orang dunia saja mengenal satu ungkapan. Kesehatan itu lebih berharga dari apapun. Karena sekalipun orang itu seorang triliuner, tetapi kalau dia sengkleh, ya wis. Ya toh? Dia duitnya cuman buat setoran kemana? Telogorejo, ke Elizabeth, ke Karyadi, ke Romani. Kan begitu saudara. Ya toh? Maka dunia pun mengenal satu ungkapan, kesehatan itu lebih berharga dari apapun. Dan kesehatan itu yang kasih Bapak Yahweh. Jadi hargailah Bapak Yahweh saudara. Caranya begitu saudara masuk ke tahun Gregorian yang baru, rencanakan planning jauh-jauh hari. Kalau perlu tanya sama saya, atau saudara kan sudah dikasih kalender Alef Tau yang ada jadwal 7 hari rayanya. Nah di situ saudara planning, Pesah, Hamatsah, Yom Habikurim, Syafuot, Yom Teruah, Yom Kippur, dan Sukot. Itu jatuhnya di tanggal ini. Aku tak ngambil cuti supaya aku bisa menghormati perintahnya Bapak Yahweh dengan menguduskan dan merayakan 7 hari raya. Jangan Bapak Yahweh yang disuruh maklum saudara sama kesibukan kita. Yang disuruh maklum itu kita saudara, ngerti enggak? Ini saya ngomong begini, ada dasar ayatnya loh. Jangan Bapak Yahweh yang disuruh maklumi kesibukan atau pekerjaan kita. Tapi kita yang mesti maklum sama kepenginannya Bapak Yahweh. Bener enggak sih Bapak Yahweh sing merintah kita suruh maklum itu bener enggak? Coba buka kitab suci kita. Imamat pasal ke-23 ayat pertama sampai 4 saudara tandai di ayat yang kedua. Bener enggak? Bapak Yahweh itu minta kita itu maklum. Perhatikan baik-baik. Imamat 23 ayat pertama sampai dengan yang keempat. Di situ dikatakan hari raya yang ditetapkan. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan engkau harus berkata kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh yang harus kamu apa itu? Maklumkan. Berarti sing harus maklum itu kita apa Bapak Yahweh? Kita saudara. Ngerti? Seperti pertemuan-pertemuan kudus ini, semua adalah perayaanku yang telah ditetapkan. 6 hari lamanya haruslah pekerjaan dilakukan, dan pada hari ke-7 itulah Sabat perhentian. Suatu pertemuan kudus, kamu tidak boleh melakukan segala pekerjaan. Itulah Sabat bagi Yahweh di seluruh tempat tinggalmu. Inilah hari raya yang ditetapkan Yahweh, pertemuan-pertemuan kudus yang harus kamu ingat pada hari raya yang ditetapkan bagi mereka dan seterusnya. Mulai ayat 5 sampai ayat 44. Itulah 7 hari raya yang harus kita maklumkan, kita rayakan saudara ya. Jadi saya sudah kasih tahu caranya. Begitu saudara masuk ke tahun Gregorian yang baru, planning jauh-jauh hari. Ambil cuti saudara itu untuk merayakan 7 hari raya. Orang-orang Israel dulu saudara, ya, orang-orang Israel dulu setiap 3 hari raya khusus, hari raya roti tidak beragi, Syafuot dan Sukot, mau tidak mau, bisa tidak bisa, mereka yang ada di luar kota itu harus mudik saudara. Mesti balik lagi ke Israel untuk merayakan 3 hari raya ini. Itu harus.
Tapi bukan berarti 4 hari raya lainnya mereka seenaknya. Tidak. Mereka ya tetap pulang, saudara-saudara sekalian. Nah, lalu saudara, apa saja yang kita terima melalui kematian Yesua? Yang pertama, kematian Yesua tidak hanya menebus jiwa kita. Perhatikan baik-baik. Karena selama ini kita ngertinya, kematian Yesua itu hanya untuk menebus jiwa kita. Bahkan lebih parahnya lagi, kekristenan mengatakannya apa? Yesua mati untuk menebus dosa kita. Itu keliru. Yang benar itu menebus jiwa kita. Tapi melalui kematian Yesua, dosa-dosa kita itu diampuni atau dihapuskan. Tapi kalau yang ditebus apa ini? Jiwa. Perhatikan baik-baik. Kematian Yesua sebetulnya itu tidak hanya menebus jiwa kita. Tapi kematian Yesua itu juga membuka pintu Syamayim atau pintu sorga. Supaya apa? Supaya jiwa kita yang sudah ditebus itu bisa masuk ke sana. Bisa masuk ke Syamayim. Nah, kita diberitahu pengertian ini, saudara. Ini diberitahu oleh huruf P dan huruf H yang ada di dalam kata Pesach, yang artinya Passover. Dan Passover itu artinya lewat. Di mana huruf P itu memiliki arti yang pertama opening. Dan huruf P itu juga memiliki arti a side of the heaven. Opening itu artinya pembukaan. A side of the heaven artinya sisi sorga. Dan sisi sorga di sini ini sedang berbicara tentang sorga itu sendiri. Dan huruf Het di dalam kata Pesach memiliki arti satu di antaranya, live again, yang artinya hidup kembali. Dan hidup kembali ini sedang berbicara tentang kehidupan kekal atau hayim lanetsah, yaitu kehidupan setelah kematian. Kalau misalkan arti-arti dari huruf P dan arti-arti dari huruf Het ini saya rangkai letterless. Saya rangkai mentahan, saudara. Ini kalau saudara lihat, huruf P dan huruf Het itu kan jumlahnya punya 3 arti. P itu punya arti opening dan punya arti a side of the heaven. Yang artinya opening itu pembukaan, a side of the heaven itu sisi sorga yang sedang berbicara tentang sorga itu sendiri. Ini sudah 2 arti. Lalu huruf Het yang menyusun kata Pesach itu punya arti hidup kembali yang berbicara tentang kehidupan kekal. Saudara perhatikan 3 arti dari 2 huruf Ibrani ini. Kalau arti-arti dari huruf P dan Het ini saya rangkai letterless, saya rangkai mentahan yang tidak dimaknai, yang arti-artinya ini saya rangkai begitu saja, saudara. Maka kira-kira bunyinya itu seperti ini. Kematian Yesua, opening heaven and live again. Artinya apa? Kalau arti kasarnya, arti mentahnya kira-kira. Kematian Yesua, opening heaven and live again. Artinya apa itu kira-kira? Kematian Yesua itu membuka pintu gerbang sorga, sehingga kita bisa masuk ke dalamnya dan kita akan menikmati kehidupan kekal. Ini kalau arti secara letterless, arti yang tidak dimaknai. Tapi sekali lagi apa yang saya katakan ini bukan susunan bahasa Inggris yang benar. Ini bahasa Inggris acak-adul, saudara. Ya, tapi kira-kira kalau saya susun mentah letterless 3 arti ini, kematian Yesua, opening the heaven, and live again. Ono semut iki, wah, mutar-muter. Ya. Ya, jadi kalau saya rangkai artinya secara letterless, kira-kira bunyinya seperti itu, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah alam maut itu dilewati Yesua melalui kematiannya, asal saudara tahu, pintu sorga itu terbuka untuk saudara dan saya.
Dan pintu sorga yang terbuka ini, saudara, ini sedang berbicara tentang keselamatan. Atau sedang berbicara tentang jaminan keselamatan. Tentunya jaminan keselamatan itu untuk siapa saja. Untuk semua orang. Asal orang itu percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau dulu Yesus tidak mati, saudara, dan tidak melewati alam maut menggantikan kita, tentunya, saudara, kita tidak akan pernah menerima keselamatan. Kenapa saya katakan kalau dulu Yesus tidak melewati alam maut dan menggantikan kita, kita tidak akan pernah menerima keselamatan itu? Kenapa? Ya karena tidak ada yang menggantikan kita. Gitu loh. Karena otomatis kita ada di dalam alam maut tersebut. Dan kalau kita ada di alam maut, otomatis kita tidak akan pernah menerima dan merasakan yang namanya keselamatan. Kalau kita perhatikan, ini konsepnya sama persis seperti tirai bait suci. Yang ketika Yesus disalib, pada waktu itu terjadi satu peristiwa besar. Tirai bait suci itu terbelah dari atas ke bawah, yang adalah simbol pendamaian dari pihak sorga untuk pihak manusia. Pihak Bapa Yahweh yang mendamaikan pihak manusia. Jadi kalau kita perhatikan, ini konsepnya sebetulnya sama persis dengan terbelahnya tirai bait suci dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Nah, ini artinya ada pendamaian, maka ada keselamatan. Kalau dalam kisahnya Yesus, ini artinya ada kematian, maka ada keselamatan. Kalau dalam kisahnya tirai bait suci yang terbelah dari atas ke bawah, itu artinya ada pendamaian, maka ada keselamatan. Tapi kematian Yesus itu artinya ada kematian, maka ada keselamatan. Jadi tidak hanya penebusan jiwa, saudara, yang dilakukan oleh Yesus yang selama ini kita tahu. Tidak hanya penebusan jiwa yang dilakukan Yesus ketika melewati alam maut melalui kematiannya. Tidak hanya penebusan jiwa. Tapi fase kehidupan Yesus yang harus melewati alam maut melalui kematiannya, itu ternyata juga untuk membuka pintu gerbang Syamayim. Supaya apa? Ternyata kematian Yesus tidak hanya menebus jiwa kita, tapi juga membuka pintu gerbang Syamayim itu supaya apa? Tidak lain supaya jiwa kita yang sudah ditebus melalui kematiannya Yesus, penebusannya Yesus itu tidak sia-sia, gitu loh. Tapi jiwa kita yang sudah ditebus itu bisa masuk dan bisa sampai ke Syamayim suatu hari kelak, ketika Yesus itu datang kembali ke dunia ini menjemput saudara dan saya. Dan saya percaya jiwa roh kita, syukur-syukur tubuh kita juga, tentunya tubuh yang kemuliaan, bukan tubuh yang fana. Saya percaya pasti bisa sampai ke Syamayim. Karena pintu Syamayim itu sudah dibuka oleh Yesus melalui kematiannya, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi, kematian Yesus ternyata tujuannya tidak sesederhana itu. Tidak hanya menebus jiwa saudara dan saya. Tidak hanya menebus jiwa kita, saudara, tetapi Yesus mati supaya pintu Syamayim itu juga terbuka. Sehingga ketika pintu Syamayim itu terbuka, jiwa kita yang ditebus itu bisa masuk ke sana. Ya, kalau cuma ditebus jiwanya, tapi pintu Syamayimnya tidak dibuka, percuma. Ya, pengorbanan Yesus, penebusan yang dilakukan Yesus itu akan menjadi satu penebusan yang sia-sia. Ya, adanya jiwa kita ditebus itu sebetulnya mau dibawa ke Syamayim. Pertanyaannya kenapa? Kok jiwa kita ditebus itu sebetulnya mau dibawa ke Syamayim itu kenapa, saudara? Karena sebetulnya saudara dan saya
itu mau dibawa ke tujuan awal ketika kita diciptakan. Tujuan awal ketika saudara dan saya diciptakan itu sebetulnya untuk hidup dalam apa? Hidup dalam kekekalan. Ngerti saudara? Kalau saja dulu Adam dan Hawa itu tidak jatuh dalam dosa, saudara dan saya, kita itu tidak ada yang mati. Ngerti? Karena kita itu sebetulnya diciptakan untuk hidup dalam kekekalan. Kalau disebut hidup dalam kekekalan, tidak ada manusia manapun yang mati. Tidak ada. Tapi sekali lagi kitab suci memberitahu, sebab upah dosa adalah maut atau kematian. Jadi sekali lagi, kalau cuman ditebus, tapi syamayimnya tidak dibuka, ya percuma. Penebusan jiwa yang dilakukan Yesua itu akan jadi percuma, jadi sia-sia. Nah dari sini saya harap kita bisa renungkan dan kita bisa berpikir. Kematian Yesua itu tidak hanya menebus jiwa kita, tetapi juga untuk membuka pintu apa tadi? Pintu syamayim. Karena kalau cuma ditebus jiwanya, pintu syamayimnya tidak dibuka. Terus jiwa kita yang ditebus itu mau ditaruh mana? Gitu loh. Apa mau dikelelerke di dunia ini? Ya percuma. Gitu. Yesua membuka pintu gerbang syamayim melalui kematiannya. Itu tujuannya supaya jiwa kita yang sudah ditebus itu bisa dibawa masuk ke syamayim. Lah caranya biar bisa masuk ke syamayim gimana? Pintunya diapain dulu? Dibuka dulu. Lewat apa saudara? Lewat kematiannya. Ya. Bukanya itu lewat kematian Yesua. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik saudara, di situ kita bisa melihat ada sisi paralel dari kematian Yesua yang ternyata tidak hanya menebus jiwa kita, tapi kematian Yesua itu juga membuka pintu syamayim supaya jiwa kita yang ditebus bisa dibawa masuk ke syamayim. Kalau kita perhatikan, ini ada satu sisi paralel di dalamnya. Kematian Yesua selama ini kita ngertinya hanya menebus jiwa kita saja. Tetapi malam hari ini, hikmat yang diberikan kepada kita memberitahu lagi satu hal. Bahwa ada benang merahnya. Ada sisi paralelnya di dalam peristiwa kematian Yesua. Yesua mati tidak hanya menebus jiwa kita, tetapi kematiannya juga membuka pintu gerbang syamayim. Supaya jiwa saudara dan saya yang sudah ditebus bisa dibawa dan masuk sampai ke syamayim. Amin. Ini yang pertama yang kita terima melalui kematian Yesua. Lalu kematian Yesua juga memberitahu kita satu hal. Bahwa kematian dan bangkitnya Yesua dari kematian itu menjadi dasar atau tumpuan yang kuat untuk iman kita. Dan saya katakan, tidak akan sia-sia kita percaya kepada Yesua, tidak akan sia-sia kita beriman kepada Yesua, dan tidak akan sia-sia juga kita menjadikan Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kenapa kok saya katakan tidak akan sia-sia kita percaya, beriman, dan menjadikan Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kenapa? Karena dasar iman kita, saya katakan dasar iman saudara dan saya, tumpuan untuk iman saudara dan saya, dasar atau tumpuannya itu tidak hanya kuat, tetapi dasar iman kita itu juga apa ini kita baca? Kredibel. Ya. Kita diberitahu pengertian ini dari mana? Kita diberitahu ini dari huruf samek yang ada di dalam kata Pesach yang artinya Passover atau yang artinya lewat. Huruf samek, satu di antaranya itu memiliki arti fulcrum yang artinya titik tumpu. Dan titik tumpu di sini ini sedang berbicara tentang dasar atau tentang tumpuan iman kita. Kredibel itu artinya bisa dipercaya. Kredibel itu bisa dipercaya. Dan Yesua
saya sebut Yesua adalah pribadi yang kredibel. Kenapa saya katakan Yesua itu pribadi yang kredibel? Karena Yesua, dia ketika berjanji, Yesua itu tidak hanya mengucapkan janjinya. Dia tidak hanya memberi janji, tetapi Yesua itu juga kasih apa? Bukti. Ya. Maka saya sebut Yesua itu pribadi yang sangat kredibel. Yesua itu pribadi yang bisa dipercaya. Kenapa saya katakan Yesua pribadi yang bisa dipercaya? Karena ketika dia berikan janji, dia juga berikan buktinya. Inilah saudara, yang seringkali saya sebut, Yesua itu selalu membuat iman kita di dalam Bapa, Yahweh, dan Yesua itu menjadi satu iman yang ada wibawanya. Kenapa? Iman kita di dalam Yesua itu dibuat Yesua ada wibawanya. Yesua bisa membuat iman kita ada wibawanya itu kenapa? Ya karena Yesua itu sosok pribadi yang kredibel. Dia adalah pribadi yang bisa dipercaya. Ketika dia kasih janji, dia tidak hanya janji-janji kosong, tetapi dia juga membuktikan apa yang dia janjikan. Maka ini yang seringkali saya katakan, Yesua itu selalu membuat iman kita di dalam Bapa, Yahweh, dan Yesua itu menjadi satu iman yang ada wibawanya, yang bisa kita banggakan gitu loh saudara. Artinya kalau kita memberitakan tentang Yesua, tentang Bapa Yahweh, kita beritakan kebenaran, kita itu tidak malu gitu loh. Ya kita itu ada sesuatu yang bisa kita banggakan. Ada sesuatu yang bisa membuat kita sukacita dari Yesua yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesua itu tidak hanya ngomong, aku akan mati dan pada hari yang ketiga bangkit. Yesua tidak hanya ngomong seperti itu. Tetapi kalau saudara membaca di dalam kitab suci, omongan atau perkataannya Yesua ini betul-betul dibuktikan. Dia memang mati saudara, tetapi dia bangkit dari kematiannya. Seharusnya saudara, kalau setiap orang ngerti ini, kalau setiap orang yang ada di seluruh penjuru belahan dunia ini ngerti, hanya Yesua satu-satunya pribadi yang kredibel, pribadi yang bisa dipercaya, seharusnya mereka itu hanya akan menjadikan Yesua sebagai tumpuan atau sebagai dasar untuk iman mereka. Artinya apa? Seharusnya kalau seluruh orang yang ada di seluruh penjuru belahan dunia ini ngerti bahwa Yesua itu pribadi yang bisa dipercaya, omongannya bisa dipegang, orang itu harusnya menjadikan Yesua sebagai Tuhan mereka. Harusnya begitu, ya. Bukan pribadi yang lain. Karena apa? Karena kalau saya tanya, alasannya sebetulnya sederhana. Nabi mana yang bisa bangkit dari kematiannya itu nabi mana? Selain Yesua. Ada saudara? Tidak ada. Tidak ada. Inilah yang saya sebut. Andai saja seluruh orang yang ada di belahan dunia ini ngerti kalau Yesua itu satu sosok pribadi yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan ucapan dan janjinya, seharusnya semua orang di dunia ini akan menjadikan Yesua itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Alasannya sederhana. Nabi mana yang ketika mati bisa bangkit dari kematiannya selain Yesua itu ada atau tidak? Pertanyaannya itu, alasannya itu. Dan jawabannya ada atau tidak? Tidak ada. Inilah yang saya sebut iman kita di dalam Yesua. Itu iman yang ada wibawanya. Karena nabi besar kita yang disebut juga dengan Tuhan, ketika dia mati, dia bangkit dari kematiannya. Ya, coba kalau nabi kita Yesua yang disebut Tuhan juga,
dia mati tetapi dia tidak bangkit dari kematiannya, apa yang bisa kita banggakan, saudara? Tidak ada. Inilah yang saya sebut, Yesua itu selalu membuat iman kita ada wibawanya. Coba saudara perhatikan, kalau iman percaya lain, yang meyakinkan umatnya untuk percaya kepada Tuhannya itu siapa? Coba saya tanya. Pokok iman di luar Yesua, di luar kita. Yang meyakinkan siapa? Pemimpin-pemimpin agamanya. Atau pendakwah-pendakwahnya, saudara. Maka kalau saudara perhatikan, saudara lihat di YouTube, sekarang ini banyak berlomba-lomba pendakwah-pendakwah yang mati-matian meyakinkan orang Kristen supaya orang Kristennya itu lock-in masuk ke iman mereka. Sekarang kan bahasanya lock-in, lock-in. Ya toh? Lock-out, lock-in. Ayo lock-out, terus lock-in ke imanku, kan begitu saudara. Kalau saudara perhatikan sekarang ini di YouTube, banyak pendakwah-pendakwah yang berusaha mati-matian meyakinkan orang Kristen untuk lock out dari imannya, lalu lock in ke iman mereka, saudara. Kalau saya tidak perlu seperti itu, ya. Kalau saya tidak perlu seperti itu, kenapa? Perhatikan baik-baik. Kenapa saya tidak perlu mati-matian melock-in-kan orang dari iman percaya lain? Cukup saya beritakan begitu saja, you terima, sing selamat ya kue, puji Tuhan dewi. Tidak terima, ya sudah, bawa sini keselamatannya, tak kasihkan ke orang lain. Saya tidak pernah pusing, saudara. Ya. Tapi kalau kita perhatikan di YouTube sekarang ini, beredar video-video, bagaimana banyak orang itu dari iman manapun yang berusaha melock-in-kan orang Kristen, lock-in ke iman mereka. Tapi kalau saya tidak perlu mati-matian seperti itu. Karena apa? Perhatikan baik-baik. Karena yang meyakinkan iman kita itu Yesua sendiri. Yang meyakinkan iman kita itu Tuhan kita sendiri, saudara. Bukan pembicara atau pendakwah yang meyakinkan umatnya kepada Tuhannya. Bukan. Yang meyakinkan saudara dan saya itu Yesua sendiri atau Tuhan kita sendiri. Kalau saya tanya, kira-kira bagaimana caranya Yesua meyakinkan saudara dan saya itu, bagaimana caranya? Dengan dia bangkit dari kematiannya. Itu sudah cukup. Tinggal saya tanya, Tuhan yang lain atau nabi yang lain, ada yang bangkit juga seperti Yesua? Ada atau tidak? Tidak ada. Buat saya itu sudah cukup gitu loh. Untuk saya tidak lock out, gampang. Ya toh? Nah kalau tidak ada nabi atau Tuhan yang bangkit dari kematiannya seperti Yesua, kenapa tidak percaya sama Yesua saja? Pertanyaannya seperti itu, gitu loh saudara ya. Kalau sebagai nabi atau Tuhan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kematian, terus bagaimana mau menyelamatkan umatnya? Kalau menyelamatkan dirinya sendiri tidak bisa, terus caranya menyelamatkan umatnya itu bagaimana kira-kira? Paham saudara ya? Kalau dia sebagai nabi atau sebagai Tuhan, ketika dia mati dan sampai hari ini tetap mati, yang saya sebut nabi atau Tuhan itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kematian. Pertanyaannya bagaimana dia mau menyelamatkan umatnya dari kematian, gitu loh. Tapi kalau Yesus dia buktikan, aku memang mati, tetapi pada hari yang ketiga, aku bangkit dari kematianku. Itu Yesus, saudara-saudara sekalian. Ya. Maka saya tidak pernah marah-marah kalau ada orang murtad, ya toh. Biasanya di Facebook itu saya perhatikan, wah goblok kowe, murtad neraka kowe. Nyata ngamuk-ngamuk sendiri, sewot sendiri.
Kalau saya tidak pernah pusing, paling saya cuma mikir begini, oh berarti picak. Ya toh? Picak itu apa saudara? Tidak bisa melihat. Kok kenapa saya sebut tidak bisa melihat? Karena di kitab sucinya itu sudah jelas. Di kitab sucinya ketika dia percaya kepada Yesua, Yesua memberitahu dia bangkit dari kematiannya. Kan begitu. Ya kan itu harusnya kan sudah cukup. Tapi kalau dia tetap lock out, ya sudah. Saya katakan kalau dia tetap lock out, ya sudah. Saya tidak pernah marah-marah. Ya. Dan saya tidak pernah meyakinkan orang untuk login ke iman yang saya imani yang sama. Dengan mati-matian, dengan membabi buta itu tidak pernah. Cukup saya beritakan keselamatan, beritakan kebenaran. Kamu terima, ya syukur. Yang selamat juga kamu, bukan saya. Tidak, ya enggak apa-apa. Gitu loh. Kalau tidak perlu kita goblok-goblokan, itu enggak perlu saudara. Ya enggak perlu. Kita omel-omeli, terus saling mengumpat, itu enggak perlu. Kalau saya mah tenang aja, saya santai saja. Tidak mau, ya sudah. Tidak apa-apa. Yesua itu hanya mengatakan apa? You tidak mau, bawa sini tiket keselamatan itu. Di sana masih ada orang yang mau sama tiket keselamatan itu. Jadi saya tidak pernah pusing saudara ya. Saudara juga ikuti apa yang saya lakukan. Tidak usah marah-marah kalau ada orang lockout itu tidak usah. Kalau saya malah tetap tak jalin hubungan pertemanan yang baik, ya sudah. Karena sekali lagi, firman Tuhan itu juga harus digenapi. Bahwa banyak yang dipanggil, tetapi memang harus sedikit yang dipilih. Itu harus digenapi. Jadi rasa ngamuk-ngamuk. Ya, enggak usah kalau ada orang dari iman kita lock out, saudara marah-marah, enggak perlu. Gitu loh. Bisa jadi yang dipanggil itu sak pasar juar ombyoan, tapi yang diselamatkan hanya sekehilat mawar Syaron. Bisa enggak kira-kira? Bisa. Karena firman yang dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, itu mesti digenapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi kalau tidak ada jaminan dari Tuhan, dari iman percaya lain yang diikuti, kenapa tidak percaya kepada Yesus saja? Kan begitu. Kalau tidak ada jaminan keselamatan, kenapa tidak percaya sama Yesus saja? Gitu loh. Kalau sebagai nabi atau Tuhan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bagaimana dia mau menyelamatkan umatnya? Wong menyelamatkan dirinya sendiri saja tidak bisa. Menyelamatkan dirinya sendiri dari kematian tidak bisa. Terus nek menyelamatkan umatnya itu bagaimana? Pertanyaannya sederhana begitu saja. Nggak usah mutar-muter, ngajak orang lock in, lock out, suwi-suwi hang gue. Ya toh? Nggak perlu seperti itu. Pertanyaan itu saja. Nabi atau Tuhan yang kamu ikuti, ketika dia mati, dia bangkit dari kematiannya atau tidak? Loh kenapa kok kamu tanya begitu? Ya karena kalau dia bisa bangkit dari kematiannya, itu artinya dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kematian, aku akan percaya dan ikut nabi atau Tuhan itu. Tapi kalau sampai hari ini masih mati, ya mohon maaf. Kan begitu. Tapi Yesua hari ini dia memang mati ribuan tahun yang lalu. Hari ini Yesua memang mati. Tapi 3 hari kemudian, Yesua bangkit dari kematiannya. Maka layak untuk kita menyebut Yesua Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Saya undang Pak Hok Burina, Pak Sugeng dan Ibu maju ke depan. Karena sebentar lagi kita akan bersama-sama masuk dalam sakramen Yom Hamatsah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita sudah menerima anggur dan matzah. Yang kita pegang sekarang ini ada 1 gelas anggur asli yang diperas dari buah anggurnya. Dan juga kita menerima 4 cuil matzah atau roti tidak beragi. Matzah yang saudara pegang ini betul-betul roti yang tidak beragi yang dibuat. Tidak ada raginya sama sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, anggur yang saudara terima ini nanti akan diminum sebanyak 4 kali sama seperti matzahnya yang ada 4. Jadi nanti ketika saudara minum anggur yang pertama kali, itu jangan langsung dihabiskan di tegukan yang pertama. Ya, tetapi diminum sedikit karena nanti kita akan minum anggur ini berapa kali? 4 kali. Dan 4 anggur juga 4 matzah yang sudah kita terima ini adalah gambaran dari 4 tahapan keselamatan. Tahapan keselamatan yang pertama adalah tahapan keselamatan yang merujuk ke satu peristiwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mitsraim. Dan kita tahu saudara, keluarnya bangsa Israel dari Mesir ini karena Bapak Yahweh sangat ingin menyelamatkan biji matanya. Waktu itu saudara, orang-orang Israel itu berseru kepada Bapak Yahweh dan Bapak Yahweh mendengarkan mereka. Lalu saat itu Bapak Yahweh mengeluarkan mereka dari Mitsraim. Inilah tahapan keselamatan yang pertama. Lalu tahapan keselamatan yang kedua, secara otomatis dengan keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan Mitsraim, ini artinya Bapak Yahweh itu sedang membuat bangsa Israel dan juga kita bukan lagi budak atau hamba dosa, tetapi bangsa Israel dan kita dibuat Bapak Yahweh menjadi orang-orang yang merdeka. Amin. Lalu di tahapan keselamatan yang ketiga, ini memiliki arti bahwa semua penebusan yang dilakukan Bapak Yahweh, ini tidak lain supaya kita bisa menjadi milik Bapak Yahweh seutuhnya. Dan di tahapan keselamatan yang keempat, setelah Bapak Yahweh menebus bangsa Israel dan kita, sekarang Bapak Yahweh sudah menerima kita sebagai umatnya dan sebagai anak-anaknya yang sangat dikasihi. Sekarang kita akan mulai perjamuan hamatzah ini. Nanti sebelum kita makan dan minum keempat roti dan anggur yang kita terima saudara, sebelumnya saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan yang akan mengiringi setiap kali kita makan roti tidak beragi dan setiap kali kita minum anggur sebanyak 4 kali. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, roti dan anggur ini, anggurnya tidak kita minum sekaligus keempat-empatnya. Tapi setiap satu pasang roti dan anggur, sebelum kita minum, kita akan mendengarkan terlebih dahulu ayat-ayat firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara sudah paham semua? Baik, kita bersama-sama angkat matzah yang pertama. Nah saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Lukas pasal ke-22 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20, di situ dikatakan, dan setelah mengambil roti, seraya mengucap syukur, Yesua memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yesua Ruach HaKodes, saya makan, kita makan dengan percaya. Haleluya. Sekarang mari kita angkat cawan anggur yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Sekali lagi, saudara minum sedikit dulu supaya bisa sampai di tahapan keselamatan yang keempat. Sama seperti itu juga, cawan itu sesudah makan dengan mengatakan,
Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku yang ditumpahkan ganti kamu. Sebelum kita minum anggur yang pertama, saudara. Anggur yang manis ini adalah untuk mengingatkan kita bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari Mitsraim. Waktu itu mereka sangat bersukacita. Dan kepahitan hidup mereka karena perbudakan yang mereka alami di Mesir, seketika itu juga berubah menjadi manis. Di dalam kitab Shemot pasal ke-29 ayat 45 sampai 46 di situ dikatakan, dan aku akan tinggal di tengah-tengah Bani Israel. Aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohim mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mitsraim, agar aku tinggal di tengah-tengah mereka. Akulah Yahweh Elohim mereka. Bersama-sama di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kodes, kami minum dengan percaya. Amin. Haleluya. Sekarang mari kita bersama-sama mengangkat matsah yang kedua. Kita akan mendengarkan firman Elohim. Di dalam kitab Alef Korintim atau 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan yang ke-24 di situ dikatakan, sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu. Bahwa Tuhan Yesua pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Roti ini adalah tubuh Adonai Yesua yang terpecah-pecah karena dosa kita. Yesua rela tubuhnya hancur karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kodes, kami makan dengan percaya. Amin. Kembali kita angkat cawan anggur yang kedua. Sebelumnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Elohim. Anggur kedua ini untuk memperingati bahwa Bapa Yahweh sudah mengeluarkan umatnya dari perbudakan di Mitsraim menjadi orang-orang yang merdeka. Yesua adalah Yahweh sendiri yang turun untuk memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Sekarang saudara dan saya sudah dimerdekakan. Amin. Kita itu bukan lagi hamba dosa, tetapi saudara dan saya, kita adalah mempelai-mempelainya Yeshua HaMashiach. Di dalam kitab Yohanan 8 ayat 34 sampai 36 di situ dikatakan, Yeshua menjawab kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tinggal di dalam rumah untuk selamanya. Putra tinggal sampai selamanya. Sebab itu, apabila Putra memerdekakan kamu, kita pun akan benar-benar merdeka. Mari bersama-sama di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kodes, kita minum dengan percaya. Haleluya. Kita angkat matsah yang ketiga. Dan kita akan mendengarkan firman Elohim. Roti ketika yang sebentar akan kita makan ini, atau matsah atau roti tidak beragi yang ketiga yang akan kita makan ini, saudara. Ini untuk mengingatkan kita bahwa penebusan yang dilakukan Bapa Yahweh melalui tubuh Yesua, itu tidak lain supaya kita bisa menjadi milik Bapa Yahweh seutuhnya. Roti atau matsah ini adalah tubuh Adonai Yesua yang pada waktu itu terpecah-pecah karena dosa kita. Yesua itu rela tubuhnya hancur karena Yesua itu sangat mengasihi saudara dan saya. Di dalam kitab Alef Korintim atau 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan yang ke-24 di situ dikatakan, sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu.
Bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Bersama-sama di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kudus, kami makan dengan percaya. Amin. Sekarang mari kita kembali angkat cawan anggur yang sudah ada di tangan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, anggur ini adalah anggur penebusan bagi bangsa Israel dan kita. Dan sekarang ini saudara, bangsa Israel dan kita itu sudah jadi miliknya Bapak Yahweh. Kita, saudara dan saya, itu memang goyim. Karena kita bukan orang Israel asli, tetapi kita goyim secara manusia. Tetapi perlu kita ketahui bahwa sekarang kita sudah dientenkan ke pohon zaitun yang penuh getah. Maka sekarang saudara dan saya, kita itu setara dengan orang-orang Israel yang mengasihi Bapak Yahweh. Kita memang goyim, tapi asal saudara tahu, kita sudah dibeli dan harganya itu tunai dibayar. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang kudus, yaitu darah Adonai Yeshua HaMashiach. Di dalam kitab Alef Korintim atau 1 Korintus 11 ayat 25 sampai dengan yang ke-26 di situ dikatakan, dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini untuk mengenangku setiap kali kamu minum sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti itu dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai dia Yeshua datang. Di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kudus, kami minum dengan percaya. Amin. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan angkat kedua-duanya. Matsah di tangan kanan saudara dan anggur di tangan kiri saudara. Saudara letakkan tempatnya, saudara angkat kedua-duanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, roti dan anggur yang terakhir ini untuk mengingatkan kita bahwa sekarang Bapak Yahweh sudah menerima kita sebagai anak-anak Elohim yang sangat dikasihi Bapak Yahweh. Maka dengan demikian, sekarang ini saudara, di hadapan Bapak Yahweh, kita, saudara dan saya, itu bukan orang lain lagi. Tetapi saudara dan saya adalah warga negara kerajaan Syamayim. Amin. Di dalam kitab Yohanan pasal pertama ayat yang ke-12 di situ dikatakan, namun berapa banyak orang yang telah menerima Yeshua, kepada mereka Yeshua telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya, di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kudus, saya makan matsah ini dengan percaya. Amin. Haleluya. Dan bersama-sama juga di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kudus, saya minum anggur ini dengan percaya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, selesai sudah rangkaian acara perayaan Peskah dan Hamatsah malam ini. Sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita sudah diberitahu bahwa saudara dan saya itu sudah ditebus oleh Yeshua HaMashiach dengan darahnya yang mahal. Saya rasa tidak ada alasan untuk kita bersukacita dan kita akan memberikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya akhiri, saya ajak setiap saudara untuk kita berdoa secara pribadi.
Saudara juga akan mengucap syukur kepada Bapa Yahweh dan Yesua yang sudah menebus jiwa kita. Silakan saudara masing-masing berdoa secara pribadi. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Bapa Yahweh. Karena sekarang ini di dalam tubuh kami, sudah ada tubuh dan darah Adonai Yesua yang menjadi bagian di dalam tubuh kami. Kami percaya Bapa Yahweh, tubuhmu dan darahmu akan memberikan kekuatan untuk iman percaya kami. Untuk kami tetap percaya setia kepada Bapa Yahweh Adonai Yesua sampai kesudahan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa Yahweh, kami juga percaya bahwa tubuhmu dan darahmu yang masuk ke dalam tubuh kami pasti memberikan kesehatan, kekuatan, dan imunitas di dalam dan di luar tubuh kami. Oleh kuasa Yahweh Elohim, kuasa Adonai Yesua dan kuasa Ruach HaKodes yang masuk ke dalam tubuh kami melalui anggur dan matsah. Kami percaya tubuh, iman, percaya, dan jiwa roh kami selalu diberi kekuatan yang dahsyat. Di dalam nama Adonai Yesua, Elohim, Tuhan Juru Selamat penebus kami yang hidup. Kami mengucap syukur, kami berdoa, setiap kita bersama-sama berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Bapak Yahweh Adonai Yesua HaMasiah. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan mulia untuk Bapak Yahweh kita yang luar biasa. Haleluya. Sebab Tuhan Yesua bukan hanya menebus setiap jiwa kita, tetapi saat ini kekasih kita Tuhan Yesua juga membukakan pintu samayim untuk setiap kita anak-anaknya yang beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu semuanya. Haleluya.